sama-sama berkumpul lagi pada hari ini di ibadah online yang luar biasa. Kita mau sama-sama satukan hati dan pikiran kita untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus saja. Haleluya. Mari kita mulai ibadah yang dahsyat ini dengan berdoa. Mari saya undang kepada seluruh jemaat Gregorio, kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Bapa atas setiap penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Engkau yang berkati kami, Engkau yang lindungi kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sementara kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya ini boleh menjadi dupa yang harum untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau sembah Tuhan dan puji Tuhan lebih dahsyat. Amin. Yes. Semua kita boleh goyangkan badan kita, bangkit berdiri kalau masih duduk. Kita mau berikan terbaik buat Tuhan kita. Kita tahu bahwa sebelum jauh dunia ini ada, sudah ada Tuhan Yesus yang begitu dahsyat menciptakan segala dengan sempurna. Haleluya. Haleluya. Yes. Sama katakan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa, Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup. Sama-sama katakan. Hidupku penuh mukjizat. Sama-sama katakan sebelum dunia ini ada. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Amin. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa, Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Hidup aku dan kalian semua penuh dengan mukjizat. Kita mau katakan Kau Alfa dan Omega dalam setiap perkara hidup kami. Amin. Tuhanku yang luar biasa. Kau Alfa, Yes. Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Alfa, Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang Kau Alfa dan Omega. selamanya. Kau Alfa, Omega, Semua katakan. Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Bukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Yes. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Hidupku penuh mukjizat. Katakan. Hidupku penuh mukjizat. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Amin. Kita percaya hidup kita penuh dengan mukjizat. Amin. Oleh sebab itu kita ingin tundukkan kepala kita.
kita ingin menyembah dan memuji Bapa yang setia, yang takkan pernah meninggalkan kita dalam setiap perkara dan dalam setiap musim hidup kita. Yes. Bersama-sama kita mau sembah Dia. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalam
sepertimu. Sepertimu Kami mau menyembahmu, oh Yesus. terima kasih kami bersyukur Tuhan, jadikan kami indah seperti wajah-Mu Tuhan, mari bentuk kami siap Tuhan, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang Engkau Raja di atas segalanya. Oh Yesus, padamu kami berseru, padamu kami bersujud di bawah tatamu Tuhan. Kau Alfa dan Omega Tuhan, Kaulah harapan kami, Kau harapan yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bangga. Kami ingin jadi seperti-Mu Tuhan, memiliki wajah, memiliki hati Tuhan, seperti Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan kami percaya Tuhan, dengan adanya Engkau di sisi kami Tuhan, kami percaya kami mampu, kami sanggup Tuhan melewati segala badai cobaan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kemenangan pasti menjadi milik kami Tuhan, anak-anak yang percaya kepada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita percaya kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri harta kasih-Mu Tuhan, karunia-Mu Bapa. Biarlah kekuatan-Ku Tuhan nyata, kekuatan-Ku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus, Yesus.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. kelepasan, Kelepasan terjadi di sini. kemenangan terjadi di sini. Amin. Kami siap Tuhan terima taburan firman Tuhan yang luar biasa hari ini Tuhan. Buka hati, buka pikiran kami Tuhan. Kami mau bertumbuh di dalam firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat malam yang luar biasa ini. Kalau saat ini kita bisa beribadah, itu semua karena anugerah Tuhan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapapun Bapak Ibu yang sudah menyiapkan diri masing-masing yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada, yuk kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa kami nikmati. Di akhir bulan November ini Bapa, semua bisa kami lalui, kami ada sampai detik ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa apa yang Kau lakukan bagi kami semuanya baik adanya. Bahkan kalau sampai malam hari ini kami boleh kembali menikmati anugerah Tuhan lewat ibadah kami, setelah kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan sekarang kami Tuhan akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, berfirman bagi kami Tuhan Yesus. Berikan kami hikmat, telinga seorang murid, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, iman kami semakin kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama berkata, Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita semua, karena di penghujung bulan November ini, kita masih bisa bertemu kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, walaupun masih dalam situasi online streaming Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya anugerah Tuhan tidak kurang untuk saya dan saudara yang kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita buka kebenaran firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat 1-7. 2 Timotius 2 ayat 1-7. Tema yang saya berikan pada saat ini adalah menjadi seorang Kristen yang kuat. Menjadi seorang Kristen yang kuat, itulah tema yang saya berikan lewat khotbah saya saat ini. Yuk, mari Bapak Ibu kita buka 2 Timotius 2 ayat 1-7. Kita baca bersama-sama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu sedang berada saat ini, saya yakin dan percaya kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan, seperti tema yang saya berikan tadi, menjadi seorang Kristen yang kuat, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena apa? Dibutuhkan kekuatan di dalam kita menjalankan kehidupan kekristenan kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak kuat, maka kita akan habis, Bapak Ibu. Dan kita akan hilang dari iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hidup kekristenan yang kita jalani harus kita jalani dengan kekuatan dan ketekunan di dalam Tuhan. Karena jika tidak
kita tidak kuat Bapak Ibu, maka kita akan mudah jatuh dan bisa jadi iman kita akan mudah goyah dalam mengikut Tuhan. Lihat saudara, saat ini banyak kita jumpai di dalam keluarga-keluarga Kristen Bapak Ibu, oleh karena mereka tidak kuat di dalam Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Hidup mereka tidak harmonis. Oleh karena hal-hal sepele Bapak Ibu, akhirnya berujung kepada apa? Perceraian. Kenapa Bapak Ibu? Saya yakin dan percaya masalahnya bukan karena beratnya masalah yang sedang mereka hadapi. Karena apa Bapak Ibu? Karena pondasi di dalam kehidupan mereka, di dalam mengikut Tuhan tidak kuat. Jadi apa artinya Bapak Ibu? Ketika kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka dasar yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah pondasi hidup kita di dalam mengikut Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Betul, selama kita ada di dunia ini, tidak terlepas dari yang namanya persoalan yang kita hadapi. Banyak hal yang membuat kita bisa meninggalkan Tuhan Bapak Ibu. Kalau pondasi hidup kita di dalam mengikut Tuhan tidak kuat, akar iman kita di dalam Tuhan tidak kuat, maka hal itu akan memudahkan kita untuk goyah di dalam mengikut Tuhan. Namun lihat, saudara yang kasih oleh Tuhan, seberat apapun masalah yang kita alami, baik itu masalah ekonomi, keuangan, bisnis, pekerjaan, dan lain-lain, saya yakin dan percaya selalu ada cara Tuhan untuk memberikan jalan keluar bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Lihat, Rasul Paulus sedang mengingatkan kita lewat kebenaran firman Tuhan ini bahwa kehidupan yang kita jalankan sampai detik ini Bapak Ibu, dia katakan hidup kita ini bagaikan kita ada di dalam arena pertandingan atau perlombaan. Artinya apa Bapak Ibu? Hidup kita ini adalah hidup di dalam perlombaan. Hidup kita ini adalah hidup di dalam perjuangan. Tidak bisa kita berleha-leha atau dengan bagaimanapun Bapak Ibu. Artinya kita tidak bisa bermain-main di dalam mengikut Tuhan. Rasul Paulus berkata bahwa hidup ini adalah pertandingan. Kalau kita tidak serius di dalam mengikut Tuhan, maka kita tidak akan bisa mencapai apa yang menjadi target dari Tuhan. Dan ingatlah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa Alkitab telah memperingatkan kita juga bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ingat baik-baik, tetaplah berserah, berharap hanya kepada Tuhan. Seberat apapun persoalan yang kita hadapi, seberat apapun pertandingan yang sedang kita hadapi saat ini, seberat apapun perlombaan yang sedang kita ikuti Bapak Ibu lewat kehidupan kita di dunia ini, jangan pernah jauh dari Tuhan. Apapun persoalan yang sedang kita hadapi, kita akan dapat mengatasinya jika kita benar-benar kuat di dalam Tuhan. Dan itu adalah janji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Karena Tuhan akan selalu ada bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan untuk menolong kita, untuk menolong saya dan saudara ketika kita ada dan sedang diperhadapkan dengan persoalan apapun saat ini Bapak Ibu. Saya nggak tahu persoalan apa yang sedang kita hadapi, tetapi saya yakin dan percaya anugerah Tuhan cukup bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita akan melihat bahwa berkat kemurahan Tuhan akan menjadi milik saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan yang senantiasa tetap mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Yesaya 41 ayat 13 berkata begini Bapak Ibu. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Lihat Bapak Ibu, Yesaya 41 ayat 13 berkata apa? Sebab aku ini, kata Tuhan, Tuhan Allahmu, Tuhan Allah saya dan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan yang percaya kepada Tuhan bahwa Allah senantiasa memegang tangan kanan kita. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya kita tidak takut dalam menghadapi hidup ini. Terutama dalam masa-masa masih pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu. Banyak hal yang bisa membuat kita ketakutan. Banyak hal yang membuat kita menjadi trauma Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena banyak hal yang membuat kita bisa menjadi takut dalam menghadapi hidup ini kalau kita tidak bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan saat ini, sebagai orang Kristen, mengapa kita harus kuat? Yang pertama saya mencatat Bapak Ibu, sebagai orang Kristen mengapa kita harus menjadi kuat? Yang pertama, karena kita mempunyai musuh. Siapa musuh kita Bapak Ibu? Bukan musuh kita tetangga kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita, atau bukan preman-preman Bapak Ibu, bukan. Atau bukan orang-orang yang di luar sana mungkin. Tidak. Tetapi yuk kita baca Efesus 6 ayat 12 dikatakan apa? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Lihat Bapak Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan sekarang ini Bapak Ibu,
kita enak-enak. Sekarang ini kan sebagai tren-trennya Bapak Ibu untuk orang semua senang naik sepeda pagi-pagi atau hari Sabtu, hari Minggu Bapak Ibu. Orang banyak sekali naik sepeda, lagi tren. Sekarang sepeda lagi naik daun Bapak Ibu saudara kasih lihat Tuhan. Tetapi lihat, orang lagi asik-asik naik sepeda, tiba-tiba ada jambret, tiba-tiba ada begal Bapak Ibu. Lihat, kita nggak tahu. Kalau kita tidak ada dalam perlindungan Tuhan Bapak Ibu, bisa kita menjadi salah satu korbannya. Tetapi lihat Bapak Ibu, firman Tuhan katakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dunia ini. Itu semua adalah permainan karena pengaruh roh jahat, pengaruh setan, iblis Bapak Ibu yang memasuki diri seseorang sehingga dia berbuat yang jahat. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lihat Bapak Ibu, selain kita melawan roh-roh di udara, roh-roh jahat di udara Bapak Ibu, Alkitab juga mengatakan supaya kita sadar dan berjaga-jaga. Karena lawan kita iblis senantiasa setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik siap mengincar saya dan saudara yang kasih Tuhan jika kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Agar kita sadar karena musuh kita bukanlah manusia biasa, bukan badan berhadapan badan Bapak Ibu. Tetapi dikatakan apa? Ada roh-roh di udara, yaitulah setan iblis Bapak Ibu, yang bisa saja memakai orang-orang tertentu yang bisa dipakai oleh setan dan iblis untuk mengacaukan hidup kita, untuk mengacaukan orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Setan dan iblis yang menjadi musuh kita setiap hari. Makanya dikatakan di sana tadi Bapak Ibu, sadarlah dan berjaga-jagalah dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lihat Bapak Ibu, kalau saya dan Bapak Ibu tidak kuat di dalam Tuhan, maka kita adalah akan menjadi korban yang berikutnya dari permainan si iblis itu. Dan lihat saudara, iblis setan itu mencari orang-orang yang lemah imannya untuk dapat dipengaruhi, untuk dapat dia kerjai Bapak Ibu, untuk dapat dia telan seperti firman Tuhan katakan. Itu sebabnya kita sebagai orang yang percaya dalam Tuhan harus sadar Bapak Ibu dan tetap berjaga-jaga dalam Tuhan lewat apa? Doa-doa kita setiap hari. Bacalah firman Tuhan Bapak Ibu. Berdoalah sebelum kau berangkat bekerja, sebelum kau melakukan atau menjalankan bisnismu. Berdoa lebih dahulu Bapak Ibu. Minta perlindungan Tuhan sehingga hidup kita, usaha kita, apapun yang kita kerjakan dilindungi oleh Tuhan. Katakan amin. Karena jika kita tidak berjaga-jaga Bapak Ibu dalam doa kita, maka kita akan gampang disesatkan, maka kita akan gampang dipengaruhi oleh pengaruh si jahat di dunia ini. Karena hari-hari ini Bapak Ibu, dunia ini sedang ada dalam kuasa kegelapan. Dunia ini sedang ada dalam pengaruh si setan, si iblis Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Lihatlah di mana-mana ada kejahatan yang begitu mengerikan Bapak Ibu. Gara-gara hal sepele orang bisa membunuh seseorang. Gara-gara hal sepele juga orang bisa bertengkar habis-habisan. Gara-gara sepele juga orang bisa bakar orang lain. Sangat mengerikan. Itu adalah pekerjaan setan Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Di mana-mana terjadi pemerkosaan, di mana-mana terjadi pembegalan Bapak Ibu, perampokan, pembunuhan. Dan ini adalah permainan si iblis, si jahat Bapak Ibu. Dan ini yang dikatakan firman Tuhan bahwa ini adalah musuh kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, ingat Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, karena kita mempunyai musuh setiap detik, setiap jam, setiap hari. Musuh kita siap untuk menghancurkan kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jika kita tidak kuat di dalam Tuhan, maka kita tidak akan bisa melawan segala tipu muslihat si iblis itu. Bukankah 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata apa Bapak Ibu? Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Puji Tuhan Bapak Ibu. Walaupun dikatakan tadi iblis setiap hari, bahkan setiap hari berkeliling untuk mencari orang yang bisa ditelannya, saya dan saudara yang kasih Tuhan, sudah Tuhan berikan alat, itu senjata yang luar biasa. Roh yang ada dalam diri saya dan saudara yang kasih Tuhan itulah roh Yesus Kristus, lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dunia ini. Katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, yuk sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus serius di dalam Tuhan. Kita harus serius dalam mengikut Tuhan agar kita bisa menjadi kuat, agar kita bisa mengalahkan segala tipu muslihat si iblis Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi ingat Bapak Ibu, sekali lagi melawan roh-roh yang ada di dunia ini. Katakan amin. Tapi kita
Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kalau kita ingat sekali lagi bahwa roh yang ada dalam diri saya dan saudara yang kasih Tuhan jauh lebih besar kuasa daripada roh yang ada di dunia ini. Maka apa artinya Bapak Ibu? Artinya yuk kita terus berjalan dalam hidup ini. Jangan pernah takut. Karena apa? Karena roh yang ada dalam diri saya dan saudara yang kasih Tuhan jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan semua roh-roh yang ada di dunia ini ada di bawah kuasa kita Bapak Ibu. Karena apa? Karena roh Yesus yang ada dalam diri saya dan saudara yang kasih Tuhan jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Katakan amin Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita ada di dalam Tuhan, maka apapun yang mau kita lakukan pasti akan dituntun oleh Tuhan. Katakan amin. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita memiliki roh Allah yang luar biasa. Katakan amin. Jadi yang pertama Bapak Ibu, mengapa kita harus kuat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Yang pertama, karena kita mempunyai musuh. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita harus menjadi kuat sebagai orang percaya kepada Tuhan? Karena tidak selamanya, yang kedua, karena tidak selamanya keadaan seperti yang kita inginkan Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam hidup yang kita jalani ini, pasti selalu kita menginginkan hal-hal yang terbaik terjadi dalam hidup kita. Namun seringkali yang terjadi sebaliknya Bapak Ibu. Artinya apa? Apa yang kita rencanakan seringkali tidak terjadi. Itu fakta kehidupan yang memang harus kita alami Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Karena apa? Karena hidup yang kita jalani ini sudah ada hukum yang mengaturnya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Sudah ada hukum yang mengatur semuanya. Tetapi seringkali juga ketika kita merencanakan sesuatu dan menginginkan sesuatu, tidak terjadi hal itu, seringkali membuat kita mungkin bisa menjadi kecewa kepada Tuhan. Dan berapa banyak orang bisa kecewa kepada Tuhan karena apa yang diinginkannya, apa yang didoakannya, belum Tuhan jawab. Akhirnya apa? Tanpa sadar dia bisa mundur dan goyah imannya dalam mengikut Tuhan. Tetapi saya ingatkan dari tempat ini Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah mundur dari Tuhan. Apapun yang terjadi, percaya dan percayalah, Allah selalu baik buat saya dan saudara yang kasih Tuhan. Katakan amin. Yesaya 55 ayat 8 berkata begini Bapak Ibu. Yesaya 55 ayat 8 dikatakan apa? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi apa yang kita rancangkan, kalau memang itu belum sesuai dengan kehendak Tuhan, nggak akan mungkin terjadi Bapak Ibu. Karena ingat sekali lagi, rancangan Tuhan jauh lebih indah dibandingkan dengan rancangan saya dan saudara yang kasih Tuhan. Katakan amin. Amsal 19 ayat 21 berkata begini. Amsal 19 ayat 21 berkata apa? Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Katakan amin Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu kalau ada mulai kecewa dengan Tuhan karena apa yang dia inginkannya tidak terjadi seperti apa yang dia inginkan, mungkin mulai kecewa kepada Tuhan, firman Tuhan hari ini menjawab setiap apa yang menjadi persoalan hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu. Dikatakan Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan pernah kecewa dulu kepada Tuhan. Karena tidak selamanya keadaan seperti yang kita inginkan itu terjadi dalam hidup kita. Ini yang kedua Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Lihat Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Contoh, kita mungkin merindukan keluarga yang bahagia. Tapi justru mungkin bisa sebaliknya yang terjadi Bapak Ibu. Mungkin seorang istri dulu merindukan, kalau dia nanti menikah punya suami yang luar biasa. Sebaliknya yang dapat. Mungkin juga laki-laki yang tadi bilang, kalau saya nanti menikah saya akan mendapat istri yang sesuai dengan keinginanku. Ternyata terbalik Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya. Itu adalah anugerah Tuhan Bapak Ibu. Tidak akan mungkin apa yang kita inginkan kalau kita punya istri begini. Seperti itu yang Tuhan kasih. Belum tentu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Yang paling tahu pasangan kita. Apalagi yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah. Tuhan paling tahu bahwa istrimu itu adalah yang terbaik untukmu. Dan istri-istri itu suamimu yang ada sekarang itu adalah yang terbaik untukmu. Katakan amin. Jadi jangan pernah berpikir, aduh kok suamiku jadi begini. Kok aku tidak seperti yang aku inginkan. Jangan bilang seperti itu Bapak Ibu. Suamimu, istrimu yang ada sekarang ini itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Amin Bu. Amin Bapak Ibu. Lihat, kita mungkin juga mau bisnis kita berjalan dengan baik. Pekerjaan kita berjalan dengan baik. Bahkan juga mungkin apa yang kita rencanakan semua berjalan dengan baik. Tapi tidak seperti yang kita inginkan Bapak Ibu. Jangan pernah lari dari Tuhan. Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Mari kita tetap fokus kepada semua janji-janji Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Ingat sekali lagi. Karena rancangan Tuhan bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan adalah rancangan masa depan yang penuh harapan dan luar biasa. Katakan amin. Tidak pernah Allah merancangkan yang jahat untuk saya dan saudara yang kasih Tuhan. Mungkin keadaan kita saat ini tidak seperti yang kita inginkan Bapak Ibu. Tapi percayalah,
Bahwa Tuhan tahu apa yang sedang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang sedang kita perlukan Bapak Ibu. Dan Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan Tuhan tahu juga Bapak Ibu apa yang sedang terjadi di dalam rumah tanggamu. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi di bisnismu saat ini, di dalam usahamu. Jika saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan tetap fokus kepada Tuhan, saya yakin dan percaya anugerah Tuhan cukup bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan kita akan melihat hal-hal yang luar biasa akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi yang kedua tadi apa Bapak Ibu? Mengapa kita harus menjadi kuat sebagai orang percaya kepada Tuhan? Yang kedua dikatakan apa? Karena tidak selamanya keadaan seperti yang kita inginkan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Mengapa kita harus menjadi kuat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Yang ketiga, karena hidup kita ini adalah perjuangan. Ingat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, hidup yang kita jalani dari awal saya sudah perkatakan bahwa hidup yang kita jalani adalah hidup di dalam perjuangan, dalam perlombaan, dalam pertandingan. Karena itu yang dikatakan firman Tuhan. Bukankah 1 Korintus 9 ayat 24 berkata begini sampai 25? 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25 dikatakan apa? Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya ada satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi dikatakan kita beda dengan orang-orang dunia ini Bapak Ibu. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Katakan amin Bapak Ibu. Artinya apa? Paulus berkata Bapak Ibu bahwa hidup kita ini bagaikan hidup di dalam sebuah arena pertandingan atau perlombaan. Dan pemenangnya adalah hanya orang-orang yang sanggup menguasai diri dan yang memenangkan perlombaan itu. Dan Paulus juga mau berkata kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan pada saat ini, bahwa hidup kekristenan kita bukanlah hidup tanpa masalah. Katakan amin Bapak Ibu. Siapapun kita yang masih hidup di dunia ini pasti ketemu yang namanya masalah Bapak Ibu. Dan yang dibutuhkan, yang kita butuhkan adalah apa Bapak Ibu? Penguasaan diri. Agar kita dapat menjadi orang yang menang di dalam mengikut Tuhan. Katakan amin. Ingat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Jika sampai saat ini doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Jika sampai saat ini apa yang kita inginkan belum terjadi Bapak Ibu. Jangan pernah putus asa. Apalagi sampai meninggalkan Tuhan Bapak Ibu. Mari kita tetap jalani hidup ini dengan kesungguhan bersama dengan Tuhan. Mari kita jalankan bisnis yang sudah Tuhan percayakan untuk Bapak Ibu. Jalankan pekerjaanmu, bisnismu, usahamu dengan baik Bapak Ibu. Dan minta pertolongan dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat dalam menjalankan dan menghadapi hidup yang sudah Tuhan percayakan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Karena apa Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan? Karena hidup yang kita jalani ini sekali lagi adalah hidup di dalam perjuangan. Katakan amin. Tapi lihat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, karena sekali lagi perjuangan kita bukanlah masalah kebutuhan hidup kita saat ini saja, tetapi perjuangan kita adalah untuk masa hidup yang akan datang, masa kekekalan Bapak Ibu. Hidup kita di dunia ini singkat, tetapi yang Tuhan ingatkan juga lewat kebenaran firman Tuhan ini tadi apa Bapak Ibu, bahwa kita bukan hanya sekedar hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, tetapi ada hal yang harus kita perjuangkan, yaitu hidup kekekalan nanti Bapak Ibu setelah kita tidak ada di dunia ini. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, ayo kita tetap berjuang di dalam Tuhan. Karena apa Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan? Karena hidup kita yang kita hidup sekarang ini adalah hidup di dalam perjuangan. Mari Bapak Ibu kita tetap setia dalam membina hubungan yang karib dengan Tuhan setiap hari. Supaya kita tetap kuat di dalam menghadapi hidup ini. Dan pada akhirnya nanti Bapak Ibu apa yang terjadi? Kita akan melihat orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Dan kalau kita juga hidup kuat tetap di dalam Tuhan, kita akan melihat campur tangan Tuhan akan terjadi dalam hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan kita akan melihat juga Bapak Ibu bahwa hidup kita dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Makanya Markus 14 ayat 38 berkata apa Bapak Ibu? Markus 14 ayat 38 berkata apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Katakan amin Bapak Ibu. Banyak kali kita mau berbuat segala macam tetapi apa? Alkitab berkata apa? Roh memang penurut tapi daging lemah.
Banyak kali kita mungkin punya komitmen, saya mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya mau berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya baca Alkitab sungguh-sungguh pada Tuhan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Alkitab sudah mengingatkan kita supaya kita tetap berjaga-jaga Bapak Ibu. Roh memang penurut, tapi daging kita lemah Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, ada 3 hal supaya kita tetap menjadi kuat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama tadi apa? Karena kita mempunyai musuh. Yang kedua Bapak Ibu, karena tidak selamanya keadaan seperti yang kita inginkan. Yang ketiga, karena hidup kita ini adalah hidup di dalam perjuangan. Biar kiranya lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita semua semakin kuat dalam Tuhan. Karena kita tahu, ketika kita kuat sampai pada akhirnya, Alkitab berkata apa? Kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Sekali lagi Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, di sana dikatakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7 tadi apa dikatakan Bapak Ibu? Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Komandan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan itulah Yesus Kristus. Selama kita setia kepada Tuhan Bapak Ibu, saya yakin dan percaya hal-hal yang baik dan luar biasa pasti akan Tuhan siapkan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini membuat kita semakin kuat, tetap semangat di dalam mengikut Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa surga, terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur kalau kami punya Allah yang luar biasa, tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Biarlah Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kami supaya kami menjadi seorang Kristen sebagai pengikut Tuhan yang tetap kuat dalam situasi apapun. Karena kami tahu Bapa, hidup kami di dunia ini adalah hidup di dalam perjuangan. Karena kami sadar kami mempunyai musuh yaitu iblis. Kami juga sadar Bapa, tidak selamanya apa yang kami inginkan akan terjadi seperti yang kami inginkan Bapa. Karena kami juga tahu Bapa di surga bahwa hidup yang kami jalani saat ini adalah hidup di dalam perjuangan. Berikan kami kekuatan sebagai umat tebusan-Mu Bapa. Ajar kami itu tetap berharap pada Tuhan, tidak mundur selangkah pun Tuhan. Apapun yang terjadi kami tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Karena kami tahu hal-hal yang luar biasa akan menjadi bagian hidup kami jika kami tetap setia dan kuat di dalam Tuhan. Berkati umat-Mu Bapa. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan ya Allahku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berbeban berat angkat beban mereka. Yang belum mendapat pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan. Apapun persoalan hidup umat-Mu saat ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kuat kuasa dari sorga tercurah atas mereka. Kebajikan dan kemurahan Tuhan senantiasa mengikuti setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur. Semua kita diberkati Tuhan, bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai saudara yang kasih oleh Tuhan mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Hari Minggu jangan lupa ada 2 kali ibadah kita dan juga akan dilayani oleh gembala kita Pak Efri dan juga Ibu Mariam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.